Agung, istriku. Kembalikan wanita itu padaku. Jangan kau ambil dia menjadi korbanmu. Kembalikan dia padaku. Aku tidak mau mengalami kesulitan lagi. Wanita itu akan aku ludahi dengan lendiran hijau ludah melataku. Wajah Nilam Cahaya akan aku ludahi dengan ludah melataku. Benarkah aku bisa dikutuk menjadi siluman lintah? Iya, kau akan dijadikan penghuni Telaga Angker di dalam istana siluman ini. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Penunggu Telaga Angker. Naskah karya Arif Hidayat, teknik dan montase Moko Metal, dengan sutradara Dian Pertiwi. Penunggu Telaga Angker, suatu kisah mengenai terbukanya tabir penuh misteri sebuah telaga yang banyak memakan korban. Diseling dengan kisah kepahlawanan yang gagah berani dan tanpa mengenal rasa takut, bahkan bersedia mengorbankan dirinya sebagai tumbal Telaga Angker yang penuh misteri. Dalam seri yang kedua ini didukung oleh Astriati sebagai Nini Pelet, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Api Burhan sebagai Wong Bagus, Hari Laksono sebagai Kisumanta, dan dibantu oleh Azhari dan Slamet. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Pada bagian pertama telah dikisahkan, Nilam Cahya curiga kepada nenek bungkuk yang menolong dan membawanya ke sebuah rumah. Terlebih ketika dia tahu kalau rumah di mana dia berada adalah rumah bekas milik Wong Bagus yang kini ditempati oleh Ki Barja, si dukun tua yang pernah gagal memperkosa dirinya. Nilam Cahya tidak tahu siapa sebenarnya nenek bungkuk yang mengaku pemilik rumah itu. Dan ketika Nilam Cahya tengah memperhatikan gong tua yang sudah dikenalnya itu, tiba-tiba sebuah pintu kamar di ruang itu terbuka. Siapa yang keluar dari sebuah kamar yang ada di depanku itu? Apakah nenek bungkuk itu? Atau Ki Barja? Rupanya nenek bungkuk itu. Jadi dia berada di salah satu kamar yang ada di depan itu. Nenek itu melihatku. Dia akan menghampiriku. Rupanya kau keluar dari kamarmu, anak manis. Apakah ada sesuatu yang kau butuhkan? Kenapa kau diam saja? Kenapa kau membisu? Bicaralah, kau butuh bantuan nenek. Nenek itu bicara padaku, tapi dia menundukkan wajahnya. Sepertinya dia tidak mau memperlihatkan wajahnya, karena aku memperhatikannya. Kenapa kau masih diam? Bicaralah, anak manis. Jika kau tidak butuh apa-apa, masuklah kembali ke kamarmu. Hari sudah malam sekali. Kau butuh istirahat. Ayo, masuklah. Jangan sampai dirimu menjadi pikiran nenek. Ayo, masuklah ke kamarmu. Tidurlah ayam nyenyak, agar besok kau bangun dengan segar. Ayo. Nenek ini mengajakku ke kamarku. Biarlah aku ikuti saja. Nah, ayo, masuklah ke kamarmu. Ayo, anak manis.
itu, aku akan menutup kembali pintu kamarmu ini, ya. Nah, dia sudah masuk ke kamarnya lagi. Nilam Cahya. Dia tidak tahu kalau sebenarnya dirinya sedang aku butuhkan. Aku butuh seorang bayi yang lahir dari dirinya. Tapi tidak semudah itu aku mendapatkannya, karena dia belum pernah kawin. Oh, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan seorang bayi dari dia? Oh, aku harus mencari cara agar Nilam Cahya bisa melahirkan. Ya, aku harus mencari cara agar Nilam Cahya bisa melahirkan seorang bayi yang Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio misteri Nini Perak. hanya bayi yang dilahirkan dari orang yang masih mempunyai keturunan dengan Ki Buyut Manguntapa yang bisa membantuku untuk bisa mengetahui di mana tempat persembunyian Ki Buyut Manguntapa yang sejak lama tidak pernah aku temukan. Darah bayi itu sangat membantuku menurut Ki Rempah Mayit suamiku. Tapi aku harus mencari cara agar Nilam Cahya melahirkan dan dia tidak mengenali penyamaranku yang menjelma sebagai nenek bungkuk ini. Apakah aku akan tetap berada di desa Manulangkua ini? Apakah aku akan melahirkan di desa ini? Tidak. Siapapun tidak boleh tahu kalau aku sedang mengandung. Siapapun tidak boleh tahu anakku lahir nantinya. Aku tidak boleh berada di rumah ini terus. Aku tahu ini adalah rumah Ki Barca si dukun tua itu. Aku khawatir dukun tua itu akan tahu kalau aku memang sedang mengandung. Tapi Ki Barca belum tahu kalau aku berada di rumahnya ini. Tapi apakah nenek itu sudah memberitahu? Aku juga masih penasaran dengan nenek bungkuk ini. Siapa dia sebenarnya? Nilam Cahya penasaran. Dia tidak tahu kalau nenek bungkuk itu sebenarnya adalah Nini Pelet yang menjelma sebagai nenek bungkuk. Malam semakin jauh. Hujan semakin deras mengguyur desa Manuk-Lagoa. Sementara di rumah Wong Bagus, laki-laki tua itu baru saja merebahkan tubuhnya di balik-balik kamar. Kemana wanita itu perginya? Aku tidak menemukannya di Telaga Angker itu. Aku khawatir sekali kalau wanita itu ternyata sudah menjadi korban Telaga Angker itu. Tidak, wanita itu tidak boleh menjadi korban Telaga Angker itu. Dia pergi entah kemana. Tapi kenapa sampai tengah malam begini dia belum kembali? Kamarnya masih tetap kosong. Wanita itu kini sudah tidak ada. Matahari pagi sudah muncul. Aku tidur terlalu lama. Aku terlambat bangun. Biasanya jika pagi begini, aku sering mengantar bubur hangat untuk wanita itu. Tapi dia kini sudah tiada lagi. Kamar ini rasanya sepi. Balai-balai itu seperti bekas ditinggalkan begitu saja. Wanita itu tidak lagi kulihat berbaring di balai-balai itu. Biasanya kalau pagi begini, dia masih membaringkan tubuhnya di balai-balai itu. Wajahnya tetap manis dan cantik. Wajahnya tetap tidak berubah. Meeting lagi. Kamu yuk. Ayo, telepon bos dulu deh. Bos, saya absen ya. Tadi siang makan buru-buru, bos. Terus anginan naik motor. Kini perut kembung dan begah, bos. Bos, saya ikut meeting sore ya. Mahnya kambuh, perih banget. Iya. Bos, lambung saya perih. Wow, dan muntah terus. Takut. Speaker ya. Buat kalian yang selalu kompak, Anton, minum gas hero. Cepat.
Iya, Bos. Lambung sehat bersama Proma, ahlinya lambung. Baca aturan pakai. Sepertinya hari sudah siang. Aku tidur terlalu nyenyak. Tapi nenek itu membiarkan saja. Aku akan keluar kamar ini. Keenam pintu kamar di depan itu semuanya tertutup rapat. Apakah nenek lembong itu masih tidur di kamarnya? Dan kibarnya, di mana kebentuan itu kamarnya? Sejak aku berada di rumahnya ini, aku tidak melihat kibarnya muncul. Apakah dia tidak ada di rumahnya? Atau dia masih belum tahu kalau aku berada di rumahnya ini? Apakah mungkin kibarnya sedang keluar rumah? Tapi nenek lembong itu, aku akan melihat kamarnya yang ada di tengah di antara keenam kamar itu. Ini dia kamar nenek lembong itu. Aku akan pindah melalui lubang kunci kamarnya ini. Kamar itu kosong. Nenek itu tidak ada. Apakah dia sedang keluar rumah bersama kibarnya? Bagaimana aku sekarang? Rasanya aku bingung juga. Apakah aku harus kembali ke rumah Bung Bagus, laki-laki tua itu? Aku kasihan dengan laki-laki tua itu. Dia pasti sedang cemas mencariku. Bung Bagus pasti bingung dan khawatir karena aku hilang dari rumahnya. Aku harus kembali ke rumahnya. Aku tidak boleh pergi dalam keadaan seperti ini. Aku tidak mau penduduk mengenali diriku. Aku harus menutupi wajahku dengan kain kudu agar penduduk tidak mengenali aku. Karena aku tahu penduduk desa Manuk Lampua sejak semula mencurigai keberadaanku di rumah Bung Bagus. Mereka curiga kalau aku siluman yang menjelma sebagai manusia. Nah, biar aku tutupi wajahku dengan kain seperti kerudung ini. Wajahku tidak nampak jelas dan orang tidak akan mengenali aku. Nah, kini aku harus berangkat ke rumah Bung Bagus. Pusat desa ini ramai sekali. Hari sudah sangat siang. Aku tidak boleh menoleh pada penduduk. Aku akan terus berjalan. Aku harus cepat sampai di rumah Bung Bagus. Hei, berhenti! Tunggu! Oh, penduduk berdatangan mendekati aku. Mau apa mereka? Aku harus berhati-hati. Siapa kau? Kenapa? Kenapa wajahmu kau tutupi kain begitu? Kau seperti sengaja tidak mau menunjukkan wajahmu. Kamu curiga. Kau pasti bukan penduduk desa ini. Ayo, bicaralah. Iya, jangan dia membisu terus. Apakah kau bisu? Bicaralah, ayo bicara. Jawablah, siapa kau sebenarnya? Apakah kau baru datang di desa ini? Jawablah. Siapa namamu dan dari mana kau datang? Bicaralah, jangan gagu begitu. Bagaimana aku menghadapi mereka itu? Apakah aku akan diam di sini terus? Mereka sepertinya mencurigai aku. Mereka memaksa aku bicara. Itu tidak mungkin. Aku tetap tidak akan bicara. Nampaknya wanita itu bisu. Dia diam saja. Dia tidak mau bicara. Benar. Barangkali dia gagu. Tapi kalau aku perhatikan wajahnya yang tertutup kain hitam itu, sepertinya dia wanita cantik ya. Coba kau perhatikan. Iya, benar. Oh, sayang. Wanita itu tidak membuka penutup kerudungnya. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelat di Wanita channel itu Memori sepertinya 80. orang yang tinggal bersama Wong Bagus, yang sejak lama kita curigai sebagai siluman penunggu tenaga angker yang menjelma sebagai manusia. Benar. Aku baru sadar dan ingat. Iya kan? Apakah memang wanita itu yang tinggal di rumah Wong Bagus? Iya, betul itu. Iya ya. Kedua pemuda desa itu memperhatikan wajahku. Sepertinya mereka curiga padaku. Sebaiknya aku pergi saja. Tunggu. Jangan pergi dulu. Mau kemana kau? Kau belum menjawab pertanyaan kami. Apakah kau bisu sehingga kau tidak mau bicara?
Oh, pasti wanita yang tinggal di rumah Wong Bagus ya? Bukankah begitu? Jawablah. Oh, pasti yang sejak lama kami curigai sebagai siluman. Hei, kenapa diam saja? Hei, jawablah. Ada apa rame-rame? Kebetulan Ki Sumanta datang, kepala desa kita itu. Kepala desa mereka datang. Seorang laki-laki setengah tua. Aku baru tahu dan melihatnya. Jadi itu kepala desa Manuk Lagua ini. Ini ada apa ini? Ada apa? Siapa wanita itu? Ayo jawab. Siapa wanita itu? Wanita itu bisu, Bapak Kepala Desa. Dia tidak mau bicara. Tapi kami yakin wanita itu adalah orang yang tinggal di rumah Wong Bagus, yang sejak lama kita curigai sebagai siluman yang menjelma manusia. Kau ya? Kau wanita yang tinggal di rumah Wong Bagus. Aku tidak mengenalimu karena wajahmu ditutupi kain. Bagaimana Bapak Kepala Desa? Sudahlah, wanita itu tidak apa-apa. Ayo, pergilah kalian semua. Ayo, pergi. Mari, kita ke rumah Wong Bagus. Kau sedang dicari-cari Wong Bagus. Dia khawatir sekali. Ayo, kita pergi. Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat, awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur, gatel banget dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor, bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream, terbukti klinis atasi gatal jamur. Langsung saja Kalpanax. Bersihkan di mana? Wong Bagus. Aku khawatir Wong Bagus tidak ada hari ini. Soalnya hari sudah siang begini. Aduh, bagaimana ya? Bagaimana kalau kau menunggu di sini? Aku akan mencari Wong Bagus. Dia pasti ada di pasar desa. Dia sedang menarik delmannya. Biasanya begitu, ya. Tunggulah di sini. Aku akan segera kembali. Kuharap kau tidak kemana-mana, ya. Aku pergi dulu. Wong Bagus memang tidak ada. Rumahnya sepi. Tapi kenapa pintu rumahnya tidak dikunci? Biarlah. Aku tunggu saja Wong Bagus sampai kembali. Malam kembali menyelimuti desa Manuk Lagua. Wong Bagus yang ditunggu belum juga kembali. Ki Sumanta, kepala desa yang mencarinya juga belum kembali. Sementara itu di rumah Ki Barja. Celaka kalau Nilam Cahya sampai lari dari rumah ini. Aku menemui kesulitan lagi untuk mencarinya. Apakah dia mengetahui penyamaranku yang menjelma sebagai nenek bungkuk? Tidak, Nilam Cahya tidak akan mengenaliku. Siapapun tidak akan curiga padaku. Tapi kemana Nilam Cahya itu? Apakah aku akan gagal lagi? Apakah segala rencana aku akan gagal lagi? Siapa itu yang datang? Barja. Si dukun tua itu rupanya sudah kembali. Dia tentunya heran kalau aku sudah ada lagi di rumahnya ini. Karena aku lama juga menghilang. Beb, Ya? habis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya. Hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Mulai deh. Kenapa kemasukan nih? Hah? Kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu. Nyebelin. Aduh, mules. Nah, di Wayu kok malah mules? Mules beneran tahu. Aduh. Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Tenang, begitu mules, nih, minum 1 tablet Enterostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan Pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Enterostop. Ben, di rumah ada perban nggak?
Buat apa perban? Enggak, buat membungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Nani. Begitu mules, minum Entrostop. Barja, Kau sudah ada di rumahku lagi. Dari mana kau lama sekali menghilang? jangan kau tanyai aku kemana. Aku sedang kebingungan. Wanita itu hilang dari rumah ini. Wanita? Apakah nenek membawa seorang wanita? Siapa dia? Barja, wanita yang tinggal di rumah Wong Bagus, yang pernah kau ceritakan padaku beberapa hari yang lalu. Oh, benarkah begitu? Nenek tidak berbohong pada aku. Tidak sepatutnya aku memberitahu kamu jika aku tidak membawanya. Nenek telah membawa wanita cantik yang tinggal di rumah Wong Bagus itu kemana? Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio misteri ini di Perak di channel Memori 80. Aku menyesal sekali tidak mengetahui. Aku memang sejak lama mengejarnya, Nek. Aku memang pernah gagal melampiaskan nafsuku pada wanita itu. Si dukun tua itu masih bisa mengulangi niatnya yang gagal. Dia harus kembali melampiaskan nafsunya pada Nilam Cahaya. Maka dengan begitu, Nilam Cahaya akan bisa hamil dan akan melahirkan seorang bayi. Nenek, apakah kau bisa membawa kembali wanita itu kemari? Aku senang dan sangat berterima kasih sekali. Jika nenek bisa membawa kembali wanita itu, aku memang sangat menyukainya. Benarkah kau menyukai wanita itu? Iya, Nek. Biar aku sudah setua ini, tapi aku masih menyukai wanita muda. Dan aku memang belum pernah kawin. Baik. Kau tunggulah. Aku akan berusaha membawa wanita itu. Tapi ingat, kau hanya mengulangi kegagalanmu yang lalu. Kau hanya boleh tidur untuk melampiaskan nafsu dengan wanita itu. Iya, Nek. Nilam Cahaya. Dia pasti ada di rumah Wong Bagus itu. Dia pasti lari ke rumah itu. Dia harus aku bawa kembali kemari. Jika Barja si dukun tua itu sudah melampiaskan nafsunya, tidur bersama Nilam Cahaya. Tentunya Nilam Cahaya akan hamil dan akan melahirkan seorang bayi. Mana lagi aku harus mencari wanita itu? Aku sudah keliling desa, bahkan sampai ke perbatasan desa. Tapi aku tidak menemukan wanita itu. Aku hanya khawatir kalau wanita itu menjadi korban telaga angker itu. Bagaimana kalau aku sampai tidak menemukan wanita itu? Wah, rasanya aku sudah lelah sekali mencarinya. Sudah sejak siang tadi hingga hari sudah mulai begini. Apakah aku harus kembali ke rumahku? Ya, sebaiknya aku tunda dulu pencarian wanita itu. Besok aku akan melanjutkannya. Sudah malam, aku harus pulang. Ya. Aku sudah sampai di pusat desaku. Jalan-jalan desa sudah sepi sekali. Sepertinya warga desaku telah tertidur semua. Pintu-pintu rumah sudah tertutup rapat. Iya. Wong Bagus melangkah menuju pintu rumah dan membukanya. Setelah tiba di dalam, laki-laki tua itu terkejut. Pintu kamar dilihatnya sudah tertutup rapat. Pintu kamar itu tertutup rapat. Apakah ada orang yang sudah masuk? Bukankah ketika aku tinggalkan rumah ini, aku sengaja membuka pintu kamar itu terbuka lebar? Pasti ada orang di dalam kamar itu. Tapi siapa? Wanita itu, dia sudah ada di kamarku. Dia sedang berbaring di balai-balai itu. Syukurlah dia selamat.
dia sudah kembali lagi kemari. Aku akan mendekatinya. Nak. Bagus. Rupanya dia sudah kembali. Aku tidak tahu dia masuk ke kamar ini. Nak, aku khawatir sekali. Aku mencari-carimu. Syukurlah kau selamat. Tadinya aku menduga buruk sekali. Kukira kau telah menjadi korban telaga angker itu. Karena senja hari kemarin, gong tua itu terdengar berbunyi. Dan tepat pada saat kau tidak ada, kau pergi kemana, nak? Aku khawatir sekali. Kau pergi tanpa aku ketahui. Aku sungguh khawatir. Aku takut kehilanganmu, nak. Kau jangan pergi lagi dari rumah ini. Tinggallah terus bersamaku di rumah ini. Apakah kau tidak betah karena keadaan rumahku ini bubuk? Tidurmu hanya di balai-balai kayu. Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Rumahku memang bubuk begini, tapi aku akan menjamin hidupmu di sini. Meski keadaanku miskin, tapi kalau hanya sekedar makan, aku tidak pernah kekurangan. Tetaplah kau tinggal di rumahku, nak, ya. Kenapa laki-laki tua itu begitu merendahkan keadaan padaku? Dia sudah terlalu baik. Dia sudah sangat memperhatikan aku lebih dari anak sendiri. Aku tidak menuntut apa-apa. Aku rela jika memang aku harus tetap tinggal di rumah seperti ini. Tapi orang bagus tidak tahu keadaan diriku. Saat ini aku sedang mengalami kepahitan hidup. Aku sedang memahami. Dan dia tidak tahu. Kenapa kau tiba-tiba menjadi sedih? Wajahmu seperti ingin menangis. Apakah karena aku tadi mengungkapkan keadaanku sehingga menyentuh perasaanmu? Maafkan aku jika semua itu membuatmu menjadi sedih. Aku hanya mengharapkan agar kau tetap di sini. Maafkan, aku bukan menuntut. Aku tidak memaksamu. Karena kau sudah tahu, aku pernah mengatakan kalau kau mirip dengan Arnum, istriku yang sudah lama tiada. Tapi aku selalu mengkhawatirkanmu. Kukira kau sudah menjadi korban telaga angker itu. Karena sejak itu, ketika aku datang ke telaga itu mencarimu, aku melihat air telaga angker yang berwarna hijau itu tidak tenang. Sepertinya baru terjadi sesuatu. Kukira kau sudah ditelan telaga angker itu. Apalagi ketika kemudian dari dalam telaga angker itu muncul makhluk aneh berbentuk bulat besar. Makhluk besar. Benar-benar bagus melihat makhluk aneh berbentuk bulat besar muncul dari dalam telaga angker itu. Makhluk apa sebenarnya yang dikatakan itu? Ternyata dugaan semua orang benar. Kalau telaga angker itu memang ada penunggunya. Tapi aku juga tidak jelas makhluk siluman apa itu. Matanya bersinar merah, mulutnya seperti ikan menguap-nguap. Tapi semua orang belum pernah ditemui makhluk itu. Barangkali akulah pertama yang melihat makhluk aneh penunggu telaga angker itu. Aku ingat nenek menunggu yang menunggu membawa ke rumah Kibarca itu juga pernah mengatakan kalau telaga angker itu memang ada makhluk silumannya. Makhluk sudah membangun telaga itu sejak ratusan tahun yang lama. Nenek menunggu itu memang sepertinya tahu sekali tentang telaga angker itu. Tapi siapa dia? Dia juga tidak tahu aku adalah orang dari rumah Kibarca dan
ini, nenek Bungkuk itu pasti mencari-cari apa. Nak, kini jelas kalau sudah aku ceritakan. Tapi aku tidak akan menceritakan siapa-siapa tentang makhluk aneh yang aku temui sejak hari kemarin di Telaga Angker itu. Aku khawatir bisa mengundang penduduk semakin takut dan khawatir, Nak. Hari sudah jam malam. Istirahatlah. Kini aku tidak khawatir lagi karena kau sudah kembali. Aku keluar, Nak. Wong Bagus kemudian keluar dari kamar itu. Sementara itu di rumah Ki Sumanta, Sumanta istri Ki Sumanta itu sedang cemas sekali karena suaminya belum juga kembali. Kemana sebenarnya suamiku perginya? Sudah malam begini, kenapa dia belum pulang juga? Dia tidak bilang padaku. Tapi ada penduduk yang bilang kalau suamiku siang tadi pergi ke rumah Bagus bersama wanita bisu yang tinggal di rumah Bagus. Jangan-jangan suamiku sudah menikah dengan wanita bisu itu. Tidak mungkin dia ke rumah Bagus. Suamiku pergi pasti bersenang-senang dengan wanita itu. Tidak, suamiku pasti sudah menjalin hubungan dengan wanita bisu itu. Aku harus mencarinya. Mereka akan aku hajar jika ketemu. Akan aku cari mereka. Di mana suamiku dan wanita itu? Mereka tidak mungkin pergi jauh dari desa ini. Mereka pasti berada di sekitar tempat ini. Aku harus menemukan mereka. Tapi hari sudah jauh malam. Jalan-jalan desa sepi sekali. Tapi aku harus tetap mencari mereka. Mereka tidak aku temukan. Di mana suamiku dan wanita itu berada? Aku sudah keliling desa ini, tapi tidak aku temukan mana mereka. Kini aku sudah berada di tepi desaku. Rasanya tanggung kalau aku mau pulang. Mereka pasti sedang bermesraan. Mereka pasti sedang. Tidak. Nita. Ayo sih, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Via pinter, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pinter, obatin Via sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pinter sekali. Via diare diobatin apa? Entetop anak. Entrostop anak. Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstra kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jahe lagi. Via suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya Via kan di atas 2 tahun. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Pikiran buruk dan perasaan cemburu terus menghantui Sumanta. Perempuan itu menduga kalau Ki Sumanta suaminya tengah bersenang-senang dengan Milan Cahya yang tinggal di rumah Wong Bagus. Setelah berjalan cukup jauh, tanpa disadari, Sumanta sampai di Telaga Angker itu. Di mana suamiku dan wanita itu? Apakah mereka pergi keluar desa? Aku sampai ke Telaga Angker itu. Tidak. Kenapa aku bisa sampai kemari? Aku harus cepat pergi dari tempat ini. Kenapa langkahku rasanya berat sekali? Tidak, aku harus pergi dari tempat ini. Aneh, langkah kakiku rasanya sulit digerakkan. Berat sekali. Sumanta gemetar, wajahnya tegang, langkahnya dirasakan berat. Tidak jauh di hadapannya mengunga Telaga Angker yang airnya berwarna hijau itu. Aku mendengar suara isak tangis.
dari dalam telaga angker itu, mulutnya menguap-nguap, matanya memancar merah, dan makhluk itu mengeluarkan suara aneh. Makhluk itu kemudian masuk lagi ke dalam telaga angker itu. Dan saat itu juga, setelah kejadian di telaga angker itu, di pusat desa Manuk Lagoa, suasana dicekam dengan terdengarnya suara gong tua. Maut! Datang di telaga angker itu! Gong tua itu berbunyi! Sesuatu telah terjadi di telaga angker itu! Telaga itu meminta korban lagi! Telaga angker itu meminta korban! Ayo, kembali kalian semua ke rumah masing-masing. Tutup pintu rumah kalian rapat-rapat. Ayo, bubar semua, ayo. Tenanglah, jangan khawatir. Ayo, pergi semua. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benarkan Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah diribetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak rumah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit, Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Kan Proma ada apa tuh? Hidrotalsit. Proma, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Proma obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap, klik www.ahlinyalambung.com. Baca turang pakai bila sakit berlanjut hubungi dokter. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Sampai jumpa.